Assalamualaikum. Ringkasan hadis Sahih Bukhari episode yang kedua. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan bahwa Heraklius mengirim seorang utusan kepadanya ketika ia membawa satu kafilah Quraisy. Mereka sedang berniaga di negeri Syam. Pada saat yang bersamaan dengan masa gencatan senjata antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan dan kafir Quraisy. Abu Sufyan dan kafilahnya menemui Heraklius, yaitu Kaisar Romawi di Ilya, Yerusalem. Heraklius dan para pembesar Romawi menemui Abu Sufyan dan kafilahnya di ruangan sidang. Melalui penterjemah terjadilah perbincangan di antara mereka. Heraklius bertanya, "Siapa di antara kalian yang hubungannya paling dekat dengan orang yang dirinya mengaku nabi?" Abu Sufyan angkat bicara, "Aku." Heraklius berkata, "Bawa dia ke dekatku dan biarkan para pengikutnya di belakangnya." Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepada mereka bahwa aku akan bertanya tentang orang yang mengaku nabi tadi. Apabila ia, Abu Sufyan tadi, berdusta, maka mereka harus menyangkalnya." Abu Sufyan mengatakan, "Seandainya tidak karena rasa malu atas para sahabatku, niscaya aku akan berdusta tentangnya," yaitu tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan pertama Heraklius adalah, "Bagaimana nasab keturunannya di antara kalian?" Abu Sufyan menjawab, "Dia memiliki nasab yang terpandang di antara kami." Heraklius bertanya lagi, "Apakah sebelum dia ada orang dari kaum kalian yang menyampaikan apa yang dibawanya?" Aku menjawab, "Tidak ada." Heraklius bertanya lagi, "Apakah ada di antara leluhurnya yang menjadi raja?" Aku menjawab, "Tidak ada." Heraklius bertanya lagi, "Apakah orang yang mengikutinya dari kalangan terpandang atau dari kaum yang lemah?" Aku menjawab, "Pengikutnya adalah kaum yang lemah." Heraklius bertanya lagi, "Apakah pengikutnya terus bertambah atau berkurang?" Aku menjawab, "Mereka terus bertambah." Heraklius melanjutkan pertanyaannya, "Apakah ada di antara pengikutnya yang telah masuk kemudian keluar lagi karena ia membenci agamanya?" Aku menjawab, "Tidak ada." Heraklius bertanya lagi, "Apakah engkau pernah menuduhnya berdusta sebelum ia menyampaikan pengakuannya sebagai nabi?" Aku menjawab, "Tidak pernah." Heraklius bertanya lagi, "Apakah ia pernah melanggar atau mengkhianati perjanjian?" Aku menjawab, "Tidak pernah. Kami sedang melakukan gencatan senjata dengannya, tetapi kami tidak tahu apa yang ia lakukan." Sampai pada pertanyaan tadi, Abu Sufyan, tidak dapat memberikan sangkalan atasnya kecuali melalui jawaban yang tadi. Kemudian Heraklius bertanya lagi, "Apakah kalian memeranginya?" Aku menjawab, "Ya." Heraklius lagi bertanya, "Bagaimana akhir peperangan antara kalian dengannya?" Aku menjawab, "Terkadang kami mengalahkannya dan terkadang ia yang memenangkannya." Heraklius bertanya lagi, "Apakah yang diperintahkannya kepada kalian?" Aku menjawab, "Menyembah Allah dan mengesakannya, serta jangan menyekutukannya. Ia memerintahkan agar meninggalkan sesembahan yang disembah leluhur kami. Memerintahkan kami sholat, bersedekah, menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahmi." Melalui penerjemahnya, Heraklius menyampaikan perkataannya, "Aku bertanya kepadamu tentang nasabnya, dan engkau mengatakan bahwa ia memiliki nasab yang terpandang. Demikian juga para rasul. Mereka diutus berasal dari keluarga yang terpandang dan mulia. Aku bertanya, apakah ada orang yang menyampaikan apa yang disampaikannya sebelum dia?" Dan engkau menjawab tidak. Apabila engkau menjawab sebaliknya, tentu aku akan beranggapan bahwa ia hanya mengikuti perkataannya orang tersebut. Aku bertanya, apakah leluhurnya ada yang menjadi raja? Dan engkau jawab tidak. Apabila ada di antara leluhurnya yang menjadi raja, aku akan beranggapan bahwa dia sedang berjuang untuk merebut kembali kerajaan leluhurnya.
Kemudian aku bertanya, apakah engkau pernah mendustakannya sebelum ia menyampaikan pengakuannya? Engkau jawab, tidak pernah. Dari sana aku tahu bahwa ia tidak pernah berdusta terhadap manusia, apalagi terhadap sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Aku bertanya, apakah pengikutnya dari kalangan terpandang atau orang-orang yang lemah? Engkau menjawab bahwa pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah. Memang para pengikut Rasul adalah orang-orang yang lemah. Aku bertanya, apakah jumlah mereka terus bertambah atau berkurang? Engkau menyebutkan bahwa mereka terus bertambah. Demikian halnya sesuatu yang berkaitan dengan keimanan. Ia akan terus bertambah bahkan sampai puncak kesempurnaannya. Aku bertanya kepadamu, apakah ada dari pengikutnya yang keluar karena benci setelah memeluk agama itu? Dan engkau menjawab, tidak ada. Itulah salah satu tanda dari keimanan yang benar. Aku bertanya kepadamu, apakah ia berkhianat? Dan engkau jawab, tidak pernah. Demikianlah seorang Rasul, dia tidak pernah berkhianat. Aku bertanya, apa yang ia perintahkan kepada kalian? Lalu engkau menyebutkan bahwa ia memerintahkan agar menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, dan juga melarang kalian dari menyembah berhala, memerintahkan kalian untuk mendirikan sholat, bersedekah, dan menjaga kehormatan. Apabila apa yang engkau katakan itu adalah benar, maka tidak lama lagi ia akan menempati tempat yang aku pijak saat ini. Sungguh aku mengetahui hal itu, tetapi aku tidak mengira bahwa dia akan muncul dari kaum kalian. Seandainya aku yakin dapat menjangkaunya, niscaya aku akan segera menemuinya, dan apabila aku sudah berada di dekatnya, niscaya aku akan membasuh kedua kakinya. Kemudian Heraklius meminta surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW melalui Dihyah, gubernur Busra. Maka surat itu diberikan kepada Heraklius dan dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah dan utusannya kepada Heraklius, penguasa Bizantium. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti jalan kebenaran. Aku mengajak engkau untuk masuk agama Islam. Peluklah Islam, maka engkau akan memperoleh keselamatan. Allah akan memberikan engkau pahala ganda. Namun apabila engkau menolak, maka engkau telah melakukan dosa dengan mengikuti jalan yang sesat. Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-64. Abu Sufyan mengatakan setelah tuntas apa yang Heraklius katakan, dan selesai Heraklius membaca surat tersebut, ruangan sidang menjadi riuh dan kami pun dikeluarkan dari sana. Kemudian aku berkata kepada kafilahku, hal yang berhubungan dengan Ibnu Abi Kabasyah atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi mulia, sehingga pemimpin Bani Asfar atau Bizantium pun merasa takut terhadapnya. Sejak saat itu, aku menjadi sangat yakin bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi penakluk. Sehingga Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Perawi lain menambahkan bahwa Ibnu An-Natur adalah gubernur Ilya atau Yerusalem, dan Heraklius adalah pemimpin Nasrani dari Syam. Ibu An-Natur mengatakan Heraklius adalah astrolog yang ahli dalam ilmu perbintangan. Ketika Heraklius ini ditanya, ia mengatakan, pada suatu malam ketika aku memandang ke arah bintang-bintang, aku menyaksikan bahwa pemimpin yang mempraktekkan khitan akan muncul sebagai penakluk. Siapa yang telah mempraktekkan khitan? Para pengikutnya menjawab, tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang Yahudi.
Kalau demikian engkau tidak perlu khawatir, perintahkan kepada kami untuk membunuh mereka, maka kami akan membunuh seluruh umat Yahudi di negeri ini." Ketika mereka memperbincangkan tentang hal ini, datanglah utusan yang dikirim oleh penguasa Ghassan yang membawa kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Heraklius mendapatkan kabar tentang beliau, ia berkata kepada pengikutnya, "Berangkatlah dan telitilah mereka. Telitilah Rasulullah dan kaum muslimin. Apakah mereka melaksanakan khitan atau tidak?" Maka mereka pun berangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Kemudian mereka kembali dengan membawa kabar bahwa orang-orang muslim tersebut melaksanakan khitan. Maka Heraklius pun berkata, "Penguasa umat Islam inilah yang akan muncul sebagai penakluk." Kemudian Heraklius mengirimkan surat kepada sahabatnya di Roma yang tingkat pengetahuannya sebanding dengan dirinya. Kemudian Heraklius menuju Himsa, sebuah kota di Syria, dan menetap di sana hingga dia mendapatkan surat jawaban yang isinya satu pendapat dengan pemikiran Heraklius bahwa seorang nabi telah muncul dan ia benar-benar seorang nabi. Heraklius mengundang para pejabat Bizantium untuk berembuk di istananya di kota Himsa. Setelah semuanya berkumpul, Heraklius memerintahkan agar seluruh pintu istana dikunci rapat. Kemudian ia menemui mereka dan berkata, "Wahai seluruh bangsa Romawi, apabila kalian menginginkan keberhasilan dan menginginkan kekuasaan kalian tetap berada dalam genggaman tangan kalian, maka berbaiatlah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Seketika itu juga mereka semua berhamburan mencari pintu jalan keluar, tetapi mereka mendapati semua pintu telah terkunci. Ketika Heraklius menyaksikan mereka berhambur melarikan diri, yang menunjukkan bahwa mereka membenci Islam, dari sanalah ia menyadari bahwa harapannya agar mereka memeluk Islam hanya sia-sia. Oleh karenanya, Heraklius pun berkata, "Hadapkan kembali mereka semua kepadaku." Setelah mereka berkumpul kembali, Heraklius kembali berkata, "Sesungguhnya apa yang aku katakan tadi adalah sebagai ujian bagi kalian. Sekarang aku tahu bahwa iman kalian benar-benar kuat." Mereka pun bersujud kembali dan menerima Heraklius. Dan itulah akhir perjalanan keimanan Heraklius yang tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Sekian, berlanjut ke episode ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.